Saudara, saya hanya ingin memperkenalkan singkat aja bersama kita. Hari ini ada Pastor Yusak Kancana, teman lama saya. Kalau saya ingat-ingat sebelum saya menikah, saya sudah mengenal beliau ini, ya. Dan anak saya sekarang sudah hamil, saya sebentar lagi punya cucu. Jadi sudah usianya udah nggak lagi muda, ya. Dan saya masih ingat Bu Silvi ini dulu waktu kami menikah, saya dan Bu Ratna terjebak macet dalam perjalanan ke sini. Bu Silvi ini yang nari, saudara, ya. Jadi kita punya hubungan yang cukup panjang dan nanti Pastor Yusak akan cerita lebih banyak, saya tidak akan perpanjang, tapi saya ingin katakan buka hati Bapak Ibu Saudara untuk menerima apa yang Tuhan akan sampaikan, karena saya percaya Pastor Yusak Tuhan berikan this message untuk kita, untuk bisa melihat generasi yang akan datang, anak-anak kita, untuk menjadi pribadi-pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Saya tidak perpanjang, mari kita sambut Pastor Yusak. Ya, thank you. Klikernya apa? Udah. Thank you Ben. Ya, selamat malam semuanya. It's good to be back. Senang sekali bisa ada di Surabaya hari ini. Ya, thank you. Terima kasih Pastor Benny, terima kasih Every Nation. Senang bisa ketemu beberapa teman-teman lama. Ya, hari ini seperti Pastor Benny katakan, saya bersama dengan istri saya, my wife of 28 years ya, jangan sampai salah, saudara. Dan kita udah punya 3 putri kita Gen Z semua, Ashley 25 tahun, Gloria 21 dan si kecil Angel 14 tahun. Oke. Nah, hari ini saya ingin share sesuatu yang sebenarnya saya ambil intisari daripada buku ini, dan buku ini berasal dari yang saya sebut 3+3. Pengalaman saya merintis dan mengembalakan 3 gereja, itu di Bogor, di Medan, dan di Bandung, ya. Dan pastoring 3 churches sama raising 3 Gen Z. Oke, jadi pengalaman dari sebagai parent dan sebagai pastor saya curahkan di dalam buku ini. Nah, urgensi daripada hal ini adalah demi ya anak-anak kami sendiri, dan kami ingin dari pengalaman ini bisa menjadi berkat bagi para parents dan para pastors yang minister semua di mana-mana, ya. Saya ingin mulai dengan satu video yang saya upload di Instagram saya. Oke, itu satu tanda, saudara, signal. Maksudnya apa gitu, saudara? Amin. Tim media udah siap? Bisa belum, masih download. Oke. Nanti kasih tahu aja, kasih tanda kalau udah selesai. Oke. Ya, mungkin saya bisa masuk ke PowerPoint yang saya udah siapkan. Saya mau kasih judul hari ini, The Greatest Comeback Story. Nah, yang cowok-cowok terutama kalau dengar kata comeback itu biasanya dalam konteks sepak bola, oke? Udah ketinggalan 3-1 akhirnya menang 4-3, comeback, oke? Tapi hari ini ada sesuatu yang lebih amazing lagi daripada bola. Saya akan cerita kepada saudara, oke? Saya poinnya kemana? Ke sini. Belum mau nih. Is it the right one? Oh, oke. Ya, ini saya skip aja. Ini page pertama. Yes. Gap umur dan gap generasi. Jadi sebelum kita bicara lebih jauh, kita ingin samakan dulu beberapa istilah supaya kita punya pemahaman yang sama. Oke? It's not working. Oke, next aja dari sana bisa. Nah, baby boomers, kalau kita bicara tentang generasi, ya, ini ada istilah-istilah, ada batasan-batasannya. Ini bukan tentang umur berapa, tapi lahirnya tahun berapa. Oke? Baby boomers adalah antara tahun 46 sampai 64. Oke? Kemudian Gen X, mau dari sini atau next? Oke. Yang 65 sampai 80, saya ada di sini. Siapa yang Gen X angkat tangan? Yes. Oke. Saya ada teman malam ini. Kemudian next, milenial, ya Gen Y itu milenial, antara 81 dan 95. Siapa yang milenial di sini angkat tangan? Yay, come on. Ya, you change the world, oke. Ya, Gen Z adalah yang antara 96 dan 2011. Tadi ketiga anak saya ada di sini. Siapa yang punya anak Gen Z? Angkat tangan. Ya, Gen Z-nya sendiri ada di sini? Gen Z-nya tadi ketemu saya sore. Oke, thank you bro. Ya. Nah, biasanya Gen X anaknya Gen Z. Ya, yang baby boomers anaknya milenial.
Oke, kira-kira seperti itu. Nanti akan muncul lagi generasi berikutnya, tapi kita lihat dulu ini. Next. Ya, so ini not working for me ya, atau I don't know. Oh, dia harus di on begini. Oh, tadi belum on. Oke. Nah, saya belajar mengenai perbedaan antara gap umur dan gap generasi dari dua pengalaman ini. Gap umur, ya, tunggu ini dulu. Malah keluar. Teknologi kadang-kadang jadi blessing, tapi kadang-kadang juga ya seperti inilah. What to do? Oke. Terus sementara fix ini, kalau videonya udah selesai, boleh di play videonya? Oke, just play the video first. Ya. Video ini kalau di versinya yang di TikTok, view-nya sampai 110.000 lebih, ya masuk di For You page. Tapi ini saya kutip yang dari Instagram. Yes, silakan play. Banyak kaum muda gereja meninggalkan iman mereka saat mereka mulai masuk kuliah. Karena dosen-dosen yang agnostik sangat gemar untuk menguji keabsahan iman mereka dengan cara membenturkan iman mereka dengan filsafat-filsafat dunia. Juga pergaulan yang lebih luas membuat mereka terekspos kepada filosofi-filosofi lain yang sangat anti Alkitab. Sehingga saat anak-anak kita nongkrong di kafe, mereka sebenarnya terlibat dalam conversations yang mengancam kehidupan rohani mereka. Tiba-tiba saja mereka menyadari bahwa iman masa kecil mereka, nasihat orang tua, ajaran-ajaran di gereja, kelihatannya picik, kuno, dan tidak nyambung dengan realita. Suatu hari, sewaktu saya sedang bercerita tentang Daud mengalahkan Goliat kepada anak saya yang berusia 14 tahun, tiba-tiba dia bertanya, "Dad, dari mana kita tahu bahwa semua cerita di Alkitab itu sungguh-sungguh terjadi? Apakah pernah orang menemukan kerangka atau tengkorak daripada manusia raksasa di Israel? Dan kenapa juga sekarang ini tidak pernah Tuhan itu membuat mujizat-mujizat yang spektakuler seperti di Alkitab? Contohnya membelah laut misalnya. Bagaimana kita para orang tua dan pemimpin di gereja memperlengkapi diri kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan anak kita semacam ini? Dan bagaimana kita membekali mereka supaya pada saat mereka nongkrong-nongkrong di kafe dengan teman-teman mereka yang agnostik, iman mereka tetap teguh. Kanan. Kiri kanan. Oke, thank you. Oke. Nah, satu hari tahun 2018 saya jadi tamunya Pak Timotius Arifin, saya dikasih nginep di vilanya di Ubud, ya beberapa hari di sana. Kemudian di hari-hari terakhir kita ajak Angel main ke tempat clay, tahu kan yang bisa bikin-bikin begitu. Kemudian setelah terakhir kita mau bawa pulang, orangnya bilang, "Gak bisa dibawa pulang Pak, ini harus dibakar dulu, harus dikeringkan lah beberapa hari." Padahal kita udah harus terbang pulang besoknya. Jadi akhirnya saya cerita ke Pak Arifin, dia bilang begini, "Yusak, nanti saya aja yang ambil. Nanti kan saya udah mau ke Jakarta 2 minggu lagi. Nah kamu hati-hati ya, kamu yang kayak gini-gini ini penting buat anak kamu. Buat kamu mungkin gak penting, tapi buat anak kamu, si Angel waktu itu umur 10 tahun, itu penting buat dia." Jadi akhirnya inilah saya belajar perbedaan umur kan, saya 50 tahun, clay gak penting. Anak umur belasan, clay itu penting. Oke, itu gap umur. Tapi ada satu story lagi tentang gap daripada generasi. Karena tahun 2020 kita kembali lagi. Kali ini Ashley, anak kita yang pertama itu kan influencer, ya health, beauty, travel, kayak gitu-gitu. Kita ke Bali itu bisa nginep di hotel-hotel yang bagus-bagus, tiap 2 hari pindah-pindah. Oke. Salah satunya adalah Laguna Nusa Dua. Kita nginep di villa ini, yang di villa lagi bukan di hotelnya. Di villa sini, jarak beberapa villa ada menteri luar negeri stay di sana. Jadi this is hotel-hotel yang luar biasa. Nah, kita juga sering ke restoran-restoran yang mengendorse dia gitu. Nah, hal seperti ini kok bisa terjadi ya? Hal ini tidak dimungkinkan pada saat zaman di mana saya hidup. Beda generasi. Karena waktu generasi saya, bisnis kayak gitu nggak bakal ada gitu loh. So ada perbedaan antara gap umur, ada gap generasi. Nah hari ini kita akan coba melihat perbedaan generasi ini gitu loh. Jadi kita bisa mendeteksi apa yang harus kita lakukan kepada anak-anak kita. Zaman dulu, ya waktu saya kecil, setiap hari Minggu siang tuh sebelum pergi ibadah kebaktian remaja jam 3, yang gak cocok dengan waktu tidur siang
Saya biasa nonton dulu di rumah, yaitu film, ya kalau segenerasi pasti tahu, Little House on the Prairie, oke? Michael Landon, kemudian ada Laura Ingalls, kayak gitu kan. Nah, bayangkan pada zaman itu, zaman orang jadi petani di pedesaan, bapaknya sama anaknya mindsetnya sama. Karena kan tidak terjadi social cultural change yang terlalu banyak, teknologi tidak berkembang pesat juga. Jadi punya anak ya mindset sama kayak bapaknya. Tapi sekarang kita ini Gen X, kita punya anak Gen Z, anak kita mindsetnya sama sekali berbeda dengan kita. Cara mereka memandang komunikasi, hubungan, otoritas, struktur sosial, gender, itu tiba-tiba berbeda banget dengan kita. Kita dikagetkan dengan komen-komen mereka yang out of the box, yang sangat anti mainstream. Ya, apa yang selama ini gereja menganggap sebagai ortodoks, mereka bilang perlu di-challenge yang kayak gini. Nah, tiba-tiba anak kita mengatakan nikah nggak prioritas buat aku. Tiba-tiba mereka ada beberapa bilang, aku kayaknya nggak mau punya anak, saudaraku. Hal-hal yang seperti ini sangat mencengangkan bagi kita. Dan kita harus deal bagaimana. Dan saya menduga the worst scenario yang akan terjadi sebagai akibat dari ini semua adalah anak-anak muda bisa merasa gereja tidak nyambung, orang tua tidak nyambung, dan akhirnya mereka goyang dalam iman mereka, dan mereka akan meninggalkan gereja, bukan saja meninggalkan gereja, meninggalkan iman mereka sekalian, seperti yang saya sebut di video tadi. So this is the urgency of the matter. Ya, nah, pada saat saya tesis S2, Master of Theology, saya mendapat kesempatan untuk menyelidiki ini. Saya baca sumber-sumber pustaka, saya wawancara beberapa pastor, ya kan? Karena sebelumnya kalau saudara sama seperti saya, kita tahu perbedaan ini, tapi kita nggak pernah ada seminar yang menjelaskan atau buku yang menjelaskan tentang topik ini. Jadi detailnya apa sih? Oke, mereka beda, tapi bedanya di mana gitu loh. So this is what I want to share with you dari penelitian saya yang sangat sederhana sebenarnya. So saya ingin berkontribusi di sana. Jadi ada lagi generasi alpha saya udah nggak tahu. This is beyond my research, oke? Nah ini udah, tadi ini udah. Jadi kita kemana? Oke. Mungkin ini kita sering bicara tentang relevan. Kita mau menjadi relevan, ya kan? Tapi relevan itu kan seperti membangun sebuah jembatan ya. Relevansi itu adalah seperti membangun sebuah jembatan di atas sebuah gap. Nah, sebelum kita bicara tentang menjangkau yang di ujung sana, kita ada di sini, ada di jembatan menjangkau yang di sana. Kita harus tahu dulu bahwa kita sendiri harus rooted di dalam ujung sininya, yaitu kita rooted di dalam the truth of the Bible, firman Tuhan. Karena waktu kita juga ingin berbicara suatu aplikasi kepada mereka, kita akan merefer kepada Alkitab, tapi kita sendiri punya gap loh kepada Alkitab. Pertama itu adalah gap geografis. Israel itu adalah sekitar 9 jam penerbangan dari sini bukan? Jadi jaraknya 9 pulau Jawa dari Jakarta. Oke? Nah ada gap waktu. Nah, buku terakhir yang ditulis di Alkitab itu adalah sekitar 2000 tahun yang lalu. Dan kitab pertama yang ditulis di Alkitab adalah 1500 tahun yang sebelumnya lagi. Jadi buku tertua di Alkitab itu 3500 tahun sebelum kita hidup. Ada gap waktu. Bagaimana kita tiba-tiba bisa cerita sama teman kita, kepada anak-anak kita. Nabi Yunus mengatakan, nah anak-anak sekarang, Yunus itu siapa? Kita mengasumsikan bahwa mereka punya respect terhadap otoritas firman Tuhan sama seperti kita merespek. Tapi ternyata respect itu sudah luntur di kalangan anak-anak kita. Nah, jadi kita juga harus dig deeper pada saat kita mau mengaplikasikan, kita jangan mengaplikasikan interpretasi kita yang kita bilang ini mutlak nih seperti ini. Dan mereka bereaksi, kayaknya di luar sana aku dengar gak kayak gini deh. Di sosmed ini bilangnya begini. Dan kita harus bisa menjawab, dan pada saat kita menjawab harus rooted di dalam kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Jadi kitanya sendiri juga harus educated, kitanya sendiri juga harus mengenal sungguh-sungguh kebenaran. Ada gap bahasa, ya perjanjian lama bahasa Ibrani, perjanjian baru bahasa Greka. Bahasa Greka yang modern ini kita nggak bisa, apalagi yang kuno. Ya, ada banyak sekali kebenaran firman Tuhan tersembunyi di balik arti-arti daripada bahasa asli. Kata agape misalnya, tidak dikenal sebenarnya konsep agape pada masa kini. Konsep love itu sudah terlalu luntur, bercampur dengan hal konsep-konsep yang lain. So, I'm just saying, kita harus mengatasi gap ini dulu antara kita dengan Alkitab sebelum kita berbicara kepada anak-anak kita. Ada gap budaya dan lain sebagainya. Oke, saya mau
katakan bahwa anak Gen Z ini cenderung tidak mengakui relevansi dari Alkitab, maka kita yang harus mensuplai relevansi tersebut. Jadi kalau misalnya anak-anak kita mengatakan nggak nyambung, apa sih artinya? Nggak butuh yang kayak gitu. Kita yang harus mensuplai, ini tuh penting, alasannya penting itu karena apa? Gitu loh. Jadi pertama kita harus berangkat dari sana. Oke, ini saya mau skip yang ini karena dari Alkitab kita harus draw out the truth untuk kita mengenal kebenaran itu, dan kemudian kita mau kasih kepada millennial dan Z generation, dan ternyata di sini ada mindset mereka yang bersifat postmodern yang membuat jurang ini menjadi lebih lebar dari biasanya, ya, lebih lebar dari zamannya Laura Ingalls tadi. Sekarang jurangnya lebar dan menurut saya ada postmodernisme telah menciptakan gap tambahan yang begitu lebar yang menjadikan intergenerational antar generasi ini menjadi the most cross cultural in the mission in the New Testament history. Sejarah perjanjian baru, sejarah gereja, sejarah misi, sejarah pemuritan. Sekarang ini paling cross cultural, paling nggak nyambung antara generasi bapak dan anak. We live in that era. Di mana kita bisa ngomong sama anak kita sendiri, tapi nggak nyambung. So that's the challenge. Oke? Nah, saya memperhatikan kadang-kadang di sosial media, di berita atau gimana, YouTube, khotbah-khotbah, banyak daripada gereja-gereja, hamba-hamba Tuhan, khotbah, kalau kita khotbah kan kebanyakan bersifat renungan firman. Dari firman Tuhan kita angkat, terus kita langsung jabarkan dan aplikasikan, ya kan? Tetapi sebenarnya anak-anak kita diserang di worldview-nya mereka. Mereka tahu mungkin dengar firman hari Minggu, tapi narasi tentang gender diserang setiap hari, Senin sampai Sabtu. Dulu saya sekolah di Semak 1, SMA Kristen 1, Pintu Air, oke. Hari Jumat kalau tidak salah, ada upacara di mana salah satu guru kan kasih renungan kan, dari firman Tuhan. Tetapi pas kita masuk di kelas biologi, yang diajarkan tentang asal-usul manusia, teori Darwin yang diajarkan. Jadi Minggu atau pada saat ibadah mendengarkan renungan firman, tetapi otak ini dibombardir, dibawa semakin jauh daripada konsep-konsep firman Tuhan. Tentang gender, tentang pernikahan, tentang penciptaan, tentang the value of human beings. Jadi ada ketidaknyambungan, anak-anak kita menjadi bingung. Baru beberapa hari yang lalu Angel yang sama, tadi kan si Angel kecil ini yang ngomong sama saya. Dad, gimana, how can we be so sure? Ya, apa yang dikatakan Alkitab itu benar. Saudara, kira-kira cukup gemetar atau enggak kalau anak saudara nanya kayak gitu? What's going on dengan Angel? Tapi saya merasa aman begini. Kadang-kadang anak nanya seperti itu, ada dua kemungkinan. Pertama, dia udah mulai goyang dengan imannya, karena dibombardir dengan sosial media. Tetapi ada satu kemungkinan lain lagi, yaitu mereka sebenarnya ingin, iman itu ada, tapi mereka ingin iman itu dikonfirmasi dengan penjelasan yang lebih jelas untuk mengcounter pengaruh itu. Karena beberapa bulan sebelumnya, Angel ikut saya kebaktian, saya habis khotbah, terus habis itu kita lunch sama istri saya dan cicinya. Terus Angel bilang, Dad, sorry ya, tadi aku keluar dulu sebelum ibadah selesai. Aku ke toilet, katanya, karena aku nangis. Your preaching touch my heart. Jadi dia nangis dan kemudian abis khotbah saya kan nyanyi gitu. Suara saya nggak sebagus Frankie Kuncoro, tapi it touch her heart dan saya percaya sebenarnya setelah terjadi sesuatu di dalam hatinya dia sekarang juga rindu menjangkau temannya yang non-Kristen, mau dibawa ke komselnya kita. Saya ada komsel bersama dengan dia dan teman-temannya. Dan jadi ada dua kemungkinan, ya, anak-anak kita sedang dibawa lari dari firman Tuhan atau mereka sedang memproses the truth itu relevan nggak untuk aku pada hari ini. Jadi kita hanya perlu siap untuk menjawabnya. Oke? Nah beberapa hari yang lalu Angel cerita lagi, ada temannya dia yang anak pastor, saudara, anak pastor. Dan I know the pastor. Dia bilang, Dad, ini my friend ini posting story-nya nih crazy banget nih. Dia bilang God is homophobic katanya.
in relationship with God, God is a toxic person katanya. God has an anger issue. Terus dia quote, maksudnya Tuhan pernah suruh bunuh orang-orang di zaman perjanjian lama, kan ada kayak gitu. And they cannot explain. Nah kita harus ada di sana untuk bisa jelaskan kepada mereka semua kebingungan mereka. Amin saudaraku. Nah ini yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Saya punya teman yang aktif melayani sebagai pengerja di sebuah gereja besar di Jakarta. Dia bilang, Yusak, aku memilih untuk resign karena anakku sudah jadi agnostik. Tidak punya interest sama sekali terhadap the Bible atau perkara-perkara Tuhan, nggak mau datang ibadah, jadi aku merasa tertuduh, aku merasa nggak enak, orang nanya anakmu kemana, jadi aku resign. Ada lagi teman-teman yang seperti itu, ada yang teman segala macam, ada macam cerita yang lebih ngeri lagi, saudara. Amin. Nah, sekarang kembali lagi kepada sini, saya percaya ada kebutuhan nih di zaman ini, not only to talk about the Bible as seperti spiritual knowledge, tetapi masuk lebih dalam ke dalam worldview mereka, cara berpikir mereka mengenai important issue in this life. Ya terus terang kalau kita bacain berita-berita di Amerika, narasi gender itu membuat repot sekali kaum konservatif di sana. Sekarang kalau salah satu yang temannya Angel tadi mengatakan adalah, kenapa Tuhan tuh benci dengan LGBT? Gitu loh. Masa Tuhan nggak tahu bahwa waktu dia ciptakan manusia, ini adalah konsekuensinya yang akan terjadi waktu mereka memilih kehendak bebas. Kenapa Tuhan bunuh semua manusia dengan air bah? Semua dipertanyakan. Tiba-tiba yang zamannya kita dengar sekolah minggu, oh iya terima kasih. Kalau kita dengar pendeta khotbah, oh amin puji Tuhan Pak Pendeta. Anak-anak kita, why? Kenapa begitu? What? Amin, this is a crazy world that we live in. Dan saya memprediksi, saudaraku, nanti anak-anak kita akan hidup di dalam dunia yang lebih kacau lagi, dan mereka akan kesulitan menjelaskan kepada cucu kita. Pada saat mereka lihat, nanti cucu kita bertanya kepada anak kita, Mom, Dad, jalan di mall nih, kenapa om itu berdua gandengan tangan dan dorong stroller? Where's the mom of the baby? Kita jelasinnya gimana? Dan lebih kacau lagi saya memprediksi nanti sekitar 2 dekade, 3 dekade, 4 dekade dari sekarang, bukan saja same sex marriage menjadi legalized, tetapi nanti pedophile marriage juga akan muncul. Laki-laki umur 52 tahun akan menuntut bahwa dia harus mau disahkan untuk boleh married dengan anak kecil usia 12 tahun. Civil union, equal rights. Jadi narasi-narasi yang kelihatannya kesetaraan, kebebasan untuk freedom of choice, equality gitu kan, itu bisa dibawa kemana-mana sampai hal-hal yang menabrak kepada kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita membekali anak-anak kita dalam hal ini? Saya mau quote sesuatu, let God transform you into a new person by changing the way you think. Sudah pikir ini kata-kata motivasi? No, this is from Paul of Tarsus, 1st century AD, yang sebenarnya saya ambil dari Roma 12 ayat 2a. Kalau sudah cuma baca, let God transform you into a new person, kayaknya ini bukan Alkitab nih. It is the Bible. Change the way you think. Anak-anak kita, cara berpikir mereka lagi diubah oleh dunia. We have to be there to change the way they think to in line with the Word of God. Jadi bukan sekedar Yunus berkata. But konsep kalian apa? Kenapa kalian berpikir seperti ini tentang gender? Jadi kita harus bisa ada di sana untuk menjelaskan kepada mereka. Nah, kenapa postmodernisme ini bisa muncul? Saya mau share sedikit dari sejarah. Dulu waktu zaman rasul-rasul, itu adalah zaman keemasan gereja. Karena yang menjadi patokan kebenaran adalah apa yang rasul-rasul katakan. Ya, rasul-rasul katakan sampai 300 tahun pertama, dari Pentakosta sampai Konstantinus. Itu zaman keemasan gereja. Alkitab adalah standard of truth. Tapi kemudian muncul setelah Konstantin ya menjadi Kristen, maka muncullah zaman kegelapan. Kenapa? Karena Konstantin kemudian menjungkir balikan kondisi orang Kristen tadinya teraniaya menjadi sekarang kaum elit. Ya, pastor-pastor tiba-tiba keren semuanya.
Mereka dikasih gedung-gedung dan sebagainya. Dan kemudian the established church pada saat itu menjadi patokan. Akibatnya bukan lagi what the Bible says or what the apostle says. Sekarang adalah what the, sebenarnya itu gereja Katolik, oke? What the church says. Patokannya itu. Oleh sebab itu pada zaman itu semua misalnya scientific improvement, semuanya disuppress. Ya, kalau saudara tahu ceritanya Galileo, Kopernikus, gitu kan, mereka yang mengatakan bahwa bumi ini bukan matahari yang mengelilingi bumi, tapi bumi yang mengelilingi matahari. Dan mereka dihumati gara-gara itu karena the church says. Jadi tradisi gereja itu jadi patokan yang baru, bukan kebenaran. Nah, orang memberontak terhadap ini dan kemudian muncullah zaman modern. Ya, nanti mungkin bisa konfirmasi sama Pak Nur yang guru sejarah di sini kalau saya salah, oke? Nah, zaman modern itu adalah mereka bilang nggak bisa kayak gini, masa gereja hukum-hukum orang, hukum mati orang, kita mau improve secara saintifik, nggak boleh. Jadi sekarang nggak, kita berontak terhadap itu. Jadi reformasi itu berurusan dengan doktrin, tapi kemudian muncul renaissance secara budaya dan kemudian muncul enlightenment itu secara ilmiah. Sekarang mereka percaya yang empiris, yang namanya kebenaran itu enggak, kita harus bisa raba dengan tangan kita, harus bisa kelihatan dengan mata, harus empiris. Kalau enggak bukan kebenaran. Maka muncullah penemuan-penemuan Thomas Alva Edison, mesin cetak Gutenberg dan lain sebagainya. Dan sekarang yang menjadi patokan bukan lagi Alkitab, bukan tradisi gereja, tapi rasionalitas manusia. Itu yang ditinggikan. Dan pada saat berbicara tentang moral, etika, kebenaran Alkitab, dosa, Tuhan, itu semua adalah preferensi pribadi masing-masing deh. Nggak usah itu nomor 2. Panglimanya adalah empirisme. Panglimanya adalah rasionalitas. Nah, mereka mengklaim, modernisme ini mengklaim, we can make the world a better place. Dengan penemuan-penemuan kita, dengan kemampuan otak kita bikin struktur sosialnya hebat, scientific finding semuanya. But they fail. Masuk ke abad ke-20, semuanya kolaps. Dimulai dari secara simbolis, yang kita nonton film Titanic itu, they claim the ship, the largest in their time, itu dikatakan even God cannot sink the ship. Tuhan pun tidak bisa menenggelamkan kapal ini, tapi dalam pelayaran perdananya tenggelam. Itu adalah tamparan simbolis terhadap modernisme. Tapi kemudian dua perang dunia terjadi, genocide terjadi, Holocaust, kemudian bencana alam, akhirnya tahun 80-an pesawat Challenger meledak, dan sistem komunisme ambruk, manusia malah saling membunuh, penemuan-penemuannya malah membuat manusia makin membenci satu dengan yang lain. Tahun 70-an mereka mulai mikir lagi, kayaknya nggak benar deh ini, modernisme. Mereka memberontak dan mereka bilang sekarang zamannya postmodernisme. Apa patokannya? Dulu zaman awalnya patokannya Alkitab, tradisi gereja, rasionalitas. Sekarang mereka bilang none of that, tidak ada patokan, semuanya relatif. Masing-masing silakan interpretasi masing-masing. Itu periode di mana kita hidup pada zaman ini. Dan ini one of the most destructive philosophy in history. Dan itu yang melanda pikirannya anakmu dan anakku. So this is the crazy world we live in today. Mereka nggak mau ini semua. Nah, sekarang bagaimana karakteristik orang-orang ini? Worldview yang terbangun sejak tahun 70-an dipicu oleh kekecewaan terhadap modernisme. Pertama, relativisme. Kedua adalah mereka skeptis terhadap otoritas. Dan yang ketiga, mereka rindu mengalami komunitas. Yang relatif ini, kebenaran itu dikatakan bukanlah sebuah patokan universal yang harus digapai semua orang, tetapi sebuah konstruksi subjektif masing-masing individu. Ini bahasanya kayaknya saintifik banget ya. Ibu-ibu, bapak-bapak ngerti gak? Tapi kira-kira begini, zaman dulu orang percaya akan sebuah patokan universal, at least orang-orang kayak Plato segala macam, orang-orang Greka pun tahu, namanya telos. Ya, bahwa semua manusia itu harus menggapai satu, entah apa yang mereka percaya, mungkin bukan Kristen, tapi ada satu patokan idealnya manusia itu harus menggapai seperti ini loh. Ada di luar, jadi objektif, universal, semua orang harus seperti ini, moralitas segala macam. At least mereka agree itu. Tapi sekarang enggak ada itu patokan. Jelas-jelas Alkitab mengajari itu, karena apa yang menjadi patokan kita sekarang? Keserupaan dengan Kristus kan, karakter Kristus.
Ya, keserumpaan dengan Kristus itu adalah patokannya kita kan. Itu ada di luar kita, bukan kita yang bikin. Jadi kita harus bertumbuh untuk menjadi seperti itu, oke? Tapi sekarang mereka bilang no, tidak ada target universal. Yang ada adalah kita bisa create sendiri dari dalam kita. Kita interpretasikan realita dan truth itu apa. Masing-masing orang boleh interpretasi masing-masing. Soal contoh yang gampang, dekat sini ada Madura itu ada karapan sapi kan. Karapan sapi, orang pakai sapi untuk olahraga. Tapi kalau di India, sapi itu dipuja-puja, gak boleh dimakan. Lapar sekalipun gak boleh potong sapi misalnya. Dianggap holy cow, ya kan? Nah, jadi itulah contoh katanya relativisme dalam budaya. Orang boleh menginterpretasikan sendiri dong masing-masing. Ya, di matador di Spanyol dipakai bahkan dibunuh. Di India nggak mungkin seperti itu. Nah, jadi mereka bilang true for you but not for me. Ya, boleh aja. Jadi makanya mereka bilang, loh kenapa LGBT itu salah? Kan mereka punya hak masing-masing. Mereka boleh menginterpretasikan, mereka punya pronounnya sendiri. Bukan saja mereka establish their own identity, they demand us to respect that kan. Karena orang sekarang kalau pronounnya salah, orang bisa marah di Amerika. Ya kan? Dan orang ada sengaja menggelitik kita, memprovokasi kita. Ada sebuah toko kue, yang bikin kue di salah satu negara bagian di Amerika. Ya, orang same sex marriage, pesan kue sengaja di sana. Harus cowok sama cowok itu apa namanya kayak bonekanya itu di atas. Terus orang ini menolak, it's against my biblical belief, I'm a Christian. Langsung dituntut ke pengadilan. Dari tahun 2011 sampai 2018, selama 7 tahun mereka fight sampai Mahkamah Agung, Supreme Court. Akhirnya dia dapat partial victory, si orang Kristen ini, hanya untuk kemudian dituntut lagi oleh seorang transgender. Dia baru saja bertransisi dari cowok menjadi cewek, dia ingin yang bikinin kue dong, di dalamnya orange, di luarnya blue. Ditolak lagi, masuk lagi ke pengadilan lagi. So one day, when we preach the truth, the people of the world will say it's hate speech. Our truth become hate speech to those who hate the truth. We live in this kind of era. Nah ini jadinya semuanya relatif, dan kemudian yang kedua skeptis terhadap otoritas. Mereka menolak adanya metanarasi atau penjelasan tunggal mengenai segala sesuatu. Mereka bilang, kan kita biasanya kalau misalnya, kalau kita menjelaskan dari Alkitab, pasti penjelasan kita berbasis kepada satu saja, yaitu pewahyuan Tuhan tentang realita kan. Mereka bilang tidak, ada banyak penjelasan. Dan mereka lebih jauh lagi, mereka bilang gini, setiap upaya untuk membuat sebuah narasi, nah saya jelasin dulu narasi itu apa ya. Siapa di sini waktu lahir presidennya masih Soeharto? Masih Soeharto ya. Nah, orang-orang postmodern mengatakan setiap kali kalian membuat sebuah narasi, narasi itu pasti dimaksudkan untuk mengopres atau menekan narasi yang lain. Nah itu sudah, oleh sebab itu mereka menolak. Oleh sebab itu pada saat kita mengatakan Tuhan hanya menciptakan 2 gender, diciptakannya laki-laki dan perempuan. Oh, kalian berusaha mengopres narasi kami yang mengatakan semua orang, ya kalau dalam teori mereka itu namanya sexual orientation. Di dalam setiap orang ada kecenderungan untuk heteroseks dan homoseks, ada di dalam setiap orang. Dan kemudian pada saat orang mau berusaha merubah gendernya, itu kan interpretasinya kami. Jadi pada saat kalian mengatakan hanya diciptakan laki-laki dan perempuan, kami merasa teropresi oleh kalian. Kita di sini pasti di Morning Star Academy belajar tentang bagaimana Tuhan terlibat di dalam pendirian the United States of America. That's what I learned. Itu yang istri saya ngajar kepada anak kami waktu saat homeschool. Dari penjajah opresi daripada monarki di Eropa, mereka menemukan Newfoundland. Oh mereka di sini luar biasa, ini berkat Tuhan, kami nggak pernah tahu ada benua kayak gini. Terus mereka ada Thanksgiving tradition, ya kan? Biblical foundation, konstitusinya semua adalah firman Tuhan. In God we trust. Oleh sebab itu menjadi negara yang paling diberkati di dunia, menjadi powerful sekarang. Itu kan narasi kita kan? Tapi sekarang narasi itu mulai dibongkar oleh mereka dan mengatakan, oke,
Tapi waktu kamu menemukan benua Amerika, you kill the Indians and ambil lahan-lahan mereka, bahkan tanah-tanah yang mereka anggap sakral kalian rebut, tuh cari emas dan sebagainya. Dan kalian memperbudak orang kulit hitam. Jadi mereka menjadi skeptis terhadap yang namanya otoritas. Nah, itu yang kita hadapi anak-anak kita. Sekarang yang namanya otoritas semua opresif katanya. Kita sebelum mengkonfrontasi mereka, kita kita harus tahu bahwa mindset mereka seperti itu. Saudara pernah perhatikan enggak? Zaman kita dulu, mungkin saya sama Pastor Benny, kalau kita dulu ada pemimpin kita, ada Pastor Steve Mura, ada pastor yang lebih senior dari kita, kalau kita nanya, Pastor dulu kebenaran firman Tuhan tentang ini gimana? Misalnya tentang topik A gitu ya. Terus setiap kali misalnya Pastor Steve jawab, kita akan perlakuan itu, luar biasa, pewahyuan dari Tuhan, luar biasa. Ini the authoritative word of God, the truth. Tapi kalau anak sekarang nanya sama kita, Pastor Yusak, what do you think about this? Terus saya menjawab dengan semangat, mereka mengatakan, okay, that's one of the version. I have 10 other version I heard from YouTube. So their respect for authority sudah berkurang dibandingkan zamannya kita. We just need to be aware of that. Jadi jangan kita terlalu semangat. Kita harus rewind back kepada akar-akar di mana cara berpikir mereka seperti apa, baru kita build dan kembalikan mereka lagi kepada kebenaran firman Tuhan. And to some extent, mereka menjadi seperti ini, berpikir relatif dan skeptis. Menurut saya, sorry to say, adalah kesalahan kita juga. Our generation. Kita sering mengklaim hal-hal yang absolut, padahal itu adalah our interpretation of the absolute. Jadi mereka bereaksi terhadap itu, dan kita sendiri harus refine our understanding, some of our basic understanding. Ya, kita bisa grow juga di sana. Oke? Nah, tapi di tengah karakteristik 1 dan 2 yang begitu negatif ini, ada yang menurut saya satu yang positif, ada positif ada negatifnya di sini. Mereka rindu mengalami komunitas. Ya, kebenaran dan realita karena mereka nggak percaya tadi. Jadi adanya di mana? Mereka simpulkan di dalam komunitas mereka. Dan mereka rindu akan komunitas. Tuhan ciptakan kita sebagai social being, bukan? Mereka tetap rindu itu. Dan kali ini mereka mencari komunitas itu yang otentik. Mereka cari orang yang mau benar-benar tulus kepada mereka. Mereka mau orang yang berani vulnerable sama mereka. Mereka tidak suka di lecture. Jadi sekarang sama anak-anak sekarang jangan mereka langsung tune out. Mereka mikirnya drama Korea langsung. Mami, Daddy, mereka mikirnya yang lain. Tapi mereka lebih ke arah, ayo berjalan bersama-sama. Walk with us, show us, tunjukkan kepada kami. Nah itu mereka ingin kebersamaan. Oleh sebab itu sekarang bukan saja on the job training, tapi lebih dalam lagi. Ada ada macam-macam konsep sekarang. Jadi mana lebih banyak kebersamaan melakukan sesuatu. Nah, saya melihat kerinduan mereka akan mengalami komunitas ini sebagai satu loophole, celah, di mana kita bisa penetrasi ke dalam dunia postmodern mereka. Karena pada saat mereka kecewa, tapi mereka tetap rindu komunitas, maka disitulah kita provide. Bukankah ini kesempatan buat kita? Di sanalah kita masuk. Di sana kita bisa engage mereka. Di sana kebenaran bukan saja yang diberitakan dari pulpit ini, tapi kita berjalan bersama dengan mereka. Ya, itu saya one of my argument, oke? Nah, tentang hal ini bisa berbeda kita pemahamannya dengan yang lain. Ya, mungkin tidak semua ministry atau church punya passion untuk menjadi relevan. Ada orang yang juga anti juga, relevan, terkompromi kamu gitu kan. Tapi menurut saya daripada kita tidak berusaha relevan daripada kita takut kompromi, menurut saya lebih berbahaya kalau kita tidak mencoba relevan sama sekali. Kita akan kehilangan mereka sama sekali. Oke? Jadi ada banyak orang yang mengatakan postmodern itu seluruhnya negatif. Ada juga yang mengatakan ada negatifnya, ada positifnya. Apa positifnya? Mereka rindu akan komunitas, tadi yang saya katakan, sebagai celah, sebagai loophole. Nah, orang yang mengatakan seluruhnya negatif, cenderung punya approach yang konfrontatif. Pokoknya kamu dosa, kamu salah, kamu gak benar. Seperti machine gun mereka. Tapi menurut saya mereka akan merasa dijudge,
dan mereka semakin antipati, ya kan? Saya lebih cenderung kita punya pendekatan yang engaging. Engaging itu adalah interaktif, ya, melalui hubungan, friendship evangelism, pemuritan yang benar-benar terlibat, berada di sana di titik krisis setiap orang, at their lowest point kita hadir. Hal seperti itu akan bisa lebih touching, oke? Nah, saya ingin tutup dengan ini, satu cerita tentang John Mark, yang menurut saya ada kesamaannya dengan cerita Gen Z. Ya, masa kecil John Mark, saudara tahu kan? Yohanes Markus, ya kan? Yohanes Markus itu anak mama di keluarga kaya di Yerusalem, ya. Mamanya namanya Maria, dan kemungkinan besar tempat rumahnya John Mark ini, tempat rumahnya Maria inilah yang dipakai Tuhan Yesus untuk perjamuan terakhir. Ya, hari Pentakosta kemungkinan juga terjadi di sana. Tapi yang pasti di Yohanes Kisah Rasul 12 kalau tidak salah, ada cerita Petrus dibantu oleh malaikat akhirnya keluar dari penjara, ya kan? Kan dia ditangkap, kemudian keluar dari penjara, pintu penjara terbuka tanpa sensor matic, terbuka semuanya. Terus dia langsung lari ke rumah Maria. Ingat ceritanya, dia ketok pintu. Ada Lydia datang ke gerbang. Dengar suara Petrus, bukannya dibukain, tapi Lydia malah masuk ke dalam. Woi, Petrus udah keluar dari penjara. Nah, hari itu Petrus kesaksian kayak begini nih. Petrus ini Petrus berdiri di sini, semuanya ada. Dan kita percaya John Mark ada di situ. Dan Petrus menjadi jailbreaker superhero bagi John Mark. Nah, orang percaya dari kecil John Mark ini pasti calon hamba Tuhan besar. Kesaksian Petrus, rumahnya dipakai Tuhan Yesus. Anak ini sangat promising. Suatu hari pasti dia jadi hamba Tuhan yang besar. Tetapi John Mark punya the other side of the story of his life, itu adalah beberapa kekecewaan terhadap otoritas. Yaitu, akhirnya dia menjadi skeptis. Ya, karena beberapa ini, yaitu insiden di Taman Getsemani. Sudah dari semua cerita Paskah yang sudah pernah dengar, cerita tentang Tuhan Yesus disalib, ditangkap dan sebagainya, pernah gak saudara, atau waktu itu saudara pernah baca Alkitab mungkin, ada cerita di mana ada tentara Romawi menangkap seorang pemuda, kemudian pemudanya melepaskan diri karena dia hanya berbalutkan kain linen, dia lari telanjang. Siapa yang pernah baca itu? Cerita itu ada di kitab Markus. Dan banyak sarjana Alkitab menafsirkan cerita itu sebenarnya adalah Markus sendiri, John Mark sendiri. Cuma dia nggak sebut. Jadi malam hari itu mungkin dia untuk beberapa saat, berbulan-bulan, mungkin bertahun-tahun, dia selalu ikut dimanapun Tuhan Yesus KKR. Dimanapun ke-12 murid ada di sana, wah luar biasa. Si John Mark ada di sana pada saat orang lumpuh, ya kadang-kadang pendeta kalau khotbah kecepatan, orang lumpuh melihat, ya orang lumpuh memang melihat. Orang lumpuh berjalan maksudnya, oke? Orang buta melihat, dia pasti terkesima dengan mujizat Tuhan Yesus dan sangat salut dengan semua rasul-rasul. Tapi malam hari itu di Getsemani, dia melihat Tuhan Yesus ditangkap dan semua murid-murid kabur. Dan dia sangat kecewa. Apalagi Petrus mengatakan, kemanapun kau pergi, aku tidak akan meninggalkan kamu, aku bersedia mati bagimu. Cabut pedang, putusin telinga orang. Tapi pada saat Yesus ditangkap, mereka semuanya kabur. Betapa kecewanya John Mark, Yohanes Markus. Kayak gini aja kalian, segitu aja nyalinya. Dan kemudian pada saat dia ikut dalam perjalanan misi Paulus bersama Barnabas, this is perjalanan misi pertama, the first missionary journey. Sampai di Pamfilia, belum jauh. Dari Antioquia baru sampai Pamfilia. Dia langsung minta pulang, hahaha mama, gitu loh saudara. Dan ini benar-benar bikin Paulus itu, dia marah besar. Dia bilang, yang namanya John Mark, coret dari daftar nama kita. Jangan pernah rekrut John Mark lagi. Never put a jellyfish in our team. Yang merengek-rengek begini, yang kolokan begini, pulang aja. Gak usah misi-misian. Nah, menurut Paulus dia gagal ujian kesetiaan. Sudah tahu kesetiaan adalah satu value yang sangat ditinggikan oleh Paulus. Di surat-suratnya dia mengatakan orang ini setia, orang ini setia. Sampai dia mau mati pun dikatakan aku telah melakukan pertandingan dengan baik. Dan aku setia sampai akhir, kira-kira seperti itu ya. Tapi ada Om Barnabas di sana. Om Barnabas lihat John Mark ini meskipun banyak negatifnya, tapi ada potensi emas di dalam dia.
dia memilih pendekatan yang engaging. Dia memilih menjadi komunitas bagi John Mark. Dan dari awal para rasul menyebut dia, si Barnabas ini, si anak penghiburan. Jadi saudara tahu, maksud saya ada Paulus, ada Barnabas, nih tim ini kan. Paulus dan Barnabas saja berselisih tajam tentang pendekatan yang harus dia lakukan kepada John Mark, itu maksud saya. Nah, Barnabas ini anak penghiburan, son of consolation. Dia tuh orang yang selalu kalau ada yang lemah-lemah, dia ada di sana untuk membangkitkan. Kalau Paulus cenderung konfrontatif. Jangan sudah salah paham, saya sangat respect pada Rasul Paulus. Dan almost everything dia sebagai pribadi yang hampir sempurna di seluruh perjanjian baru. Cuma di sini saja nih agak ada mengganjal sedikit dalam kasus John Mark. Tapi Barnabas memilih untuk merestorasi, memasukkan John Mark ke dalam kliniknya. Ada klinik Barnabas. By the way, Saulus adalah alumni. Karena pada saat dia pertama kali lahir baru, dijumpai oleh Tuhan Yesus sendiri di jalan menuju Damsyik, tidak ada orang mau follow up dia. Semua orang takut. Kalau dia datang kebaktian di sini pun kita semua kabur, saudaraku. Nah, saat itu siapa yang mau follow up? Barnabas lah muncul, dia datang ke Tarsus. Saulus, oke. Dia masukkan ke dalam kliniknya dan akhirnya dia bisa direstorasi dan kemudian melayani secara luar biasa. Jadi kebetulan dia juga adalah paman, omnya. Jadi saya sebut om tadi beneran, Om Barnabas, omnya daripada John Mark. Nah, kemudian direstorasilah si Gen Z John Mark ini. Menurut saya dia seperti Gen Z. Saudara, pada akhirnya kitab Rasul Paulus yang terakhir adalah 2 Timotius kan. Di sini dia bilang, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Di sana dia bilang, jemputlah Markus dan bawalah ia kemari karena pelayanannya penting bagiku. Ternyata John Mark sudah dipulihkan. Di klinik Barnabas. And this is the greatest comeback story menurut saya. Dia akhirnya menjadi asisten Paulus. Bukan saja Paulus, dia juga menjadi penulis bagi Petrus 2.0. Kenapa tuh Petrus 2.0? Yang tadinya menyangkal Tuhan Yesus. 53 hari kemudian di hari Pantekosta berkhotbah 3.000 orang bertobat. Petrus 2.0. Petrus nelayan mau tulis surat 1 Petrus, 2 Petrus. Siapa yang harus tulis? Orang dia mungkin kemungkinan buta huruf, saya nggak tahu. Pokoknya dia pasti nggak mungkin nulis. Dia taunya ikan kembung, ikan. Dia punya ghostwriter, John Mark. Saya percaya 1 Petrus, 2 Petrus itu adalah versinya Petrus, dia ngomongin John gitu. Mark, tulis ini, bla bla bla, dia tulis. Nah, kemudian dia juga yang menulis Injil Markus. And yes, by the way, this is the same Mark. Markus yang sama. Tanpa pemulihan Barnabas, tidak ada kitab Injil Markus. Nah, saya percaya John Mark ini sebagai satu pola, dan saya tulis itu di bab 9 daripada buku saya, amen. Saya nggak jago promosi, tapi that's about the thing that I can say here. Saya percaya Gen Z zaman ini adalah Markus abad ke-21 yang merindukan Barnabas di dalam kita. Jika kita kehilangan mereka, itu adalah kesalahan kita. Itu tanggung jawab kita kepada Bapa dan Raja kita untuk merangkul mereka kembali. Dan jika kita berhasil, maka kita sedang menulis the greatest comeback story dalam generasi kita. Amen. Kembali Pak. Wow, Pastor Yusak jangan turun dulu karena kita akan berikan kesempatan buat berikan tepuk tangan sekali lagi dong ya. Yep. Siapa yang diberkati? Ya. Amen. Setelah ini saya tadi sudah ditampilkan di depan, kelihatan ya. Kalau Bapak Ibu Saudara ada pertanyaan bisa WhatsApp, tapi kalau karena saudara dari generasi tertentu enggak bisa WhatsAppan langsung mau bicara. No. Oke. Kalau saudara lebih nyaman untuk menyampaikan langsung, silakan karena ada mikrofon di belakang, saudara bisa langsung tanya aja. Sementara kalau sudah ada yang masuk, boleh sudah ada. Saya belum dapat di sini, jadi saya akan menanyakan langsung kepada Pastor Yusak.
Pertanyaannya, jadi bagaimana kita as parents belajar menjawab pertanyaan mereka? Adakah sumber yang direkomendasikan? Buku, kelas, website? Karena memang benar saya bingung menjelaskan dengan bahasa mereka. Ketika saya ditanya, kalau Tuhan mengasihi human, oke, thank you. Kalau Tuhan mengasihi human being dan dia ada di masa depan, meaning dia tahu apa yang akan terjadi, kenapa dia biarkan manusia hidup sampai sejauh ini? Kenapa dia nggak bunuh Lucifer? Kenapa Lucifer nggak dijadikan Lucy saja? No, that's me, okay? I'm bad, okay. Apakah dia juga menciptakan hell? Apa? Hell. Oh, oke. Ya. Kira-kira itu pertanyaannya. Pastor Yusak, tolong bisa dijawab. Wah, berat. Wow. Ya, ini mamanya Jensi atau Jensinya sendiri berusaha, karena kita nggak bisa tahu nih dari siapa nih, atau mungkin sungguh-sungguh pertanyaannya Jensi ini. Ya. Apa yang bisa ada nggak yang bisa direkomendasikan? Buku, kelas, salah satu buku, beli bukunya Pastor Yusak. Oke, itu nomor satu, itu saya yang jawab. Iya. Selanjutnya silakan Pastor Yusak. Saya ini ahli menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mudah. Ngerti maksudnya kan? Kalau ini sulit nih. Dan saya juga tidak pernah mengklaim bahwa saya expert dan juga nggak pernah mengklaim saya yang paling berhasil dalam mendidik anak-anak saya. Jadi ini semua kita in this struggle together menurut saya. Nah, pertanyaan seperti itu ya kalau saya ya memang kita ya perlu belajar. Kita perlu belajar, kalau saya belajarnya beberapa sumber-sumber yang kira-kira bernada apologetics ya. Jadi hal-hal yang apologet itu kan bagaimana kita mempresentasikan atau menjelaskan atau mempertahankan kebenaran. Ada beberapa hal yang kita bisa pelajari. Jadi saya baca buku seperti karyanya Josh McDowell. Ya, sekarang udah sejak postmodernisme dia suruh anaknya merevise kembali. Buku yang sangat klasik itu I read the evidence that demand a verdict namanya. Itu saya baca banyak materi dari sana. Dan sekarang ini banyak, kalau saya follow di Instagram beberapa ya yang bisa memberikan penjelasan kepada kita. Ya saya nggak bisa sebutin nama mereka satu-satu, tapi ada beberapa yang bisa menjelaskan yang bernada apologet ya. Itu salah satunya. Saya nggak bisa sebutkan apa-apa yang spesifik kalau di Indonesia. Itu salah satu daripada my beban dan saya sendiri juga belum siap sampai saya mempunyai hal yang lebih detail. Ini adalah seperti buku ini adalah sebuah wake up call. Saya mau bangun awareness tentang itu dulu. Nanti sebenarnya saya berharap saya bisa ketemu dengan satu tim yang anak-anak muda, milenial atau Gen Z yang bisa kasih feedback balik ke saya. Om, kayak gini nih sebenarnya yang terjadi gini, terus kita bikin rumusin sampai bersifat modul yang lebih detail lagi. Tapi kalau dari sisi saya belum, dan selama ini saya ambil materi-materi terus terang dari Amerika, ya kan. Beberapa apologet Indonesia ada beberapa yang bagus, tapi saya nggak tahu tentang buku-buku mereka sih, ya kan. Tinggal dicoba di Google aja, ya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu sekalian yang hadir malam hari ini menyadari ada need tentang itu aja, ada kebutuhan tentang itu, ada menyadari bahwa oh ya ternyata seperti itu aja udah mencapai target saya pada malam hari ini, kayak gitu. Jadi tentang itu nanti pasti akan bergulir lagi. Saya nggak tahu apakah yang terjadi bulan-bulan ke depan atau tahun-tahun ke depan. Yep. Oke. Yang tadi pertanyaan yang praktisnya tentang hell apa segala macam perlu dijawab. Iya, yang berikutnya ini ya kalau Tuhan mengasihi, ini pertanyaan anaknya. Kalau Tuhan mengasihi human dan dia ada di masa depan. Ya. Kenapa dia biarkan manusia sejauh ini? Jatuhnya sedalam ini. Ya. Ya, kira-kira itu. Kenapa dia ciptakan Lucifer? Kenapa ada hell, ada ya, neraka? Kalau Tuhan itu kasih, kira-kira gitu. Ya, Dia nggak bisa jawab. Ya pertanyaannya sih bisa saya jelasin, cuman bisa ntar jadinya panjang gimana. Jadi kira-kira. Jadi mungkin lebih ya, seperti yang Pastor Yusak sampaikan, ini bukan membahas spesifik setiap pertanyaan. Bayangin kalau Bapak Ibu di sini satu orang punya 2 pertanyaan, terus kemudian segini, ya kita bisa sampai ibadah besok pagi gitu ya. Ya, oke. Mungkin ada pertanyaan yang lain yang saya belum dapat pertanyaan berikutnya via WhatsApp. Kalau ada yang mau langsung bertanya silakan.
Silakan. Ya, boleh angkat tangan, langsung bertanya aja. Di depan sini. Terima kasih Pastor, saya mau tanya. Tadi Pastor bilang bahwa Pastor punya komunitas bersama anak-anak Pastor dan teman-temannya. Yang saya mau tanyakan, bagaimana kita melatih anak-anak kita ya, karena mereka dan teman-temannya itu mereka seringkali mendapat seperti kayak curhatan dari teman-temannya, bagaimana mereka itu self-harm, terus bagaimana mereka mengatasi tekanan sedikit aja sudah nggak mampu, sudah mau seperti kayak memiliki keinginan untuk bunuh diri dan sebagainya. Hal-hal yang seperti itu saya sudah dengar itu banyak kali di banyak teman, anak-anak atau keponakan saya. Nah selama ini kan kami berkumpul untuk melatih anak-anak itu. Tapi yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana kita melatih anak-anak kita untuk mereka itu juga bisa menjadi berkat buat teman-temannya. Sedang mereka sendiri, anak-anak kita kadang mereka juga baperan juga. Masalah sedikit aja mereka sendiri juga nggak tough. Tapi di sekeliling mereka lebih parah. Itu bagaimana kita bisa encourage anak-anak kita dan poin-poin apa yang bisa kita tekankan untuk anak-anak kita. Terima kasih. Ya, saya sudah mendengar berkali-kali komen-komen tentang Gen Z ini sifatnya seperti apa. Salah satunya tadi yang Ibu tadi katakan, ada yang menyebut Gen Z itu seperti generasi stroberi ya. Ya, indah di luarnya tapi dalamnya rapuh, kalau ditaruh di luar kulkas aja sebentar udah. Mereka tidak punya, kayak kurang fighting spirit gitu loh. Jadi sedikit-sedikit ini nggak mau. Kalau kita kan, ya kita we rise up to the occasion, we rise up to the job gitu loh, kita harusnya fight gitu kan. Mereka gampang nyerah. Dan yang tadi dikatakan itu kadang-kadang karena begitu banyak informasi yang muncul. Ada yang mengalami ini, saya perlu healing, ya, saya perlu ini gitu kan. Nah terus mereka ada yang mirip-mirip dengan mereka bilang, ya ini saya begini. Jadi saya nggak tahu ada istilahnya sekarang, apa istilahnya tuh. Jadi apa yang mereka baca, ya sepertinya saya itu seperti itu. Mereka akhirnya jadi terjerumus. Mereka, saya depresi juga, gitu kan. Nah, menurut saya itu solusi terhadap hal itu adalah salah satu cara saya melihat kekristenan ini atau kebenaran Alkitab itu sebenarnya dibagi dua kalau misalnya mau gampangnya ya. Yaitu it's all about who God is in us and who we are in God. Jadi sebenarnya tentang identity. Jadi kalau kita kasih identity yang kencang untuk mereka, they have to know who God is and who you are in Christ. You are powerful. Ada roh yang membangkitkan orang mati di dalam kamu. Kamu nggak bisa dikalahkan oleh yang kayak gini-gini gitu loh. Jadi jangan setiap kali ada ngomong kayak gini, ya saya. You have to fight. I'm not like this. God has made me more than conquerors. Nah ini, to me jawabannya adalah identity. Identity kalau kasusnya seperti ini. Dan kita harus ya gimana ya engage, encourage. Tapi kemungkinan mereka tuh perlu didengerin dulu aja, jadi jangan kita, tunggu, langsung keluarin Alkitab yang besar, gitu. Jangan kayak gitu, jadi ya dengerin dulu, habis itu ya udah, habis itu kita baru kasih kebenaran firman Tuhan. Kalau itu simpelnya seperti itu sih, ya kan. Ya. Nah, our own, istri saya ingetin bahwa si Angel itu juga tahun lalu atau sebelum? Iya, dia juga share kepada istri saya hal-hal seperti itu juga yang teman-temannya. Iya, dia mengeluh juga tentang depression dan loneliness anak kita. Jadi we are not. You want to say something? Yeah. Sebagai ibu mungkin saya share kalau maybe I can agree with my husband because dia memang dia belajar politik, hubungan internasional kan dulu di UI. Jadi world view is memang majornya dia gitu. Kalau saya memang masak, bersih-bersih. Jadi sehari-hari saya juga dengar apa yang terjadi, saya lihat gitu. Dan dia sangat bisa menjawab itu. Kalau sehari-hari aplikasi, maybe I can propose you that the things that small things ya udah gue bantuin deh untuk menjawab. Ya Bu ya. Ada beberapa hal dan banyak sekali yang terjadi. Saya sendiri season of my life ternyata bisa meng-answer banyak sekali
related to generation right now gitu loh ya. Satu aja deh case yang saya hadapin berapa hari yang lalu. Even before going to Surabaya, saya juga kayaknya ninggalin anak saya dengan question yang begitu kayaknya, aduh siap nggak ya gitu. But I learned to let God to meet them where they at. Because I cannot change the heart, but God can change the heart. So what Angel share is like, dia exciting going to school. Tadinya saya homeschool, lalu ikut sekolah adiknya Yusak, terus mostly homeschooling juga gitu loh di rumah. Tapi ya itu anak sekarang, kalau anak saya yang 2 itu open banget gitu dan benar-benar ngikutin. Tadi suami kan bilang mengenai history Amerika, oke kita belajar gitu. Sampai Flash Amerika juga saya kerjain dah dulu gitu ya, ikutin. Tapi kalau yang ini kok ya dia nutup diri gitu loh ya. Jadi saya tahu jawabannya tapi kamu gak open, jadi gimana dong gitu kan. Kan kita gak bisa maksain, dia lebih pintar. So what I do is what my husband said is right, that gimana ada 2 hal tuh saya kaget juga dengan jawaban-jawaban dia gitu loh ya. Ini gak apa-apa nih aku 5 menit nih. Jangan-jangan jadi setengah jam nih. Pak gimana Pak? It's okay. Yeah. Saya gak enak nih. Jadi oke. Jadi 2 hari lalu, I think last night ya. Last night dia cerita gini, Mam, aku tuh gak ada masalah dengan teman sekolah. I am fine. Tapi my passion itu, sebenarnya dia pengen kayak cicinya jadi influencer. Dan beberapa para selebgram dan influencer teman cicinya mengakui dia tuh pintar banget dalam hal engaging dan bikin foto. Waktu dia sekolah dia sibuk banget. Terus temennya banyak. Terus dia mulai ada yang naksir dia gitu kan ya. Biasa ya ibu-ibu ya, ini baru sekolah nih gitu. Nah, terus yang kedua dia mulai bilang, kadang-kadang aku suka nangis sendiri. Kayak aku tuh pengen ngobrol sama teman gak bisa. I am so busy in school, sampai aku tuh gak bisa doing what I like. Apa yang dia suka? Medsos. Dia sukanya foto, itu passionnya dia gitu. Saya, kalau dulu cara saya tuh, saya langsung ngomong tuh gitu. Ngarahin dia tuh. Tapi karena saya juga capek kerja, Tuhan bikin saya capek. Saya sambil makan, I'm listening, but I'm eating tapi I'm listening, you go on. Aku bilang gitu kan. Terus ya di dalam hati tuh kayaknya tuh kita dulu caranya pengen cepet ngajarin gitu ya. Aduh nahan tapi aku dengerin. Jadi saya hanya memberikan pertanyaan yang dia jawab sendiri. Dan dari jawaban-jawaban itu dia akan menemukan jawaban dia sendiri. Karena yang kita perlu ingatkan adalah dia juga, aku surprise juga bahwa jawaban saya membuat dia surprise gitu. Dan tidak mendownkan dia gitu. Jadi dia bilang, aku tuh rasanya loneliness. Di kerumunan teman-teman yang banyak itu. Saya rasa loneliness, I feel like depression and I don't know gitu kan. Terus kayaknya tuh aku capek banget gitu. Terus saya tanya, selama ini kalau dia capek sekolah, dia bawa laptop gitu, dia makan sambil nonton lama gitu. Ya kita we are not perfect already ya gitu, belum, kita sama-sama belajar gitu. Saya juga belajar gimana sih masuk hatinya anak sekarang gitu, kayaknya beda banget sama kita zaman dulu ya gitu. Terus akhirnya dia tuh, terus dia tuh ngomong gitu, ya depresi ya, aduh saya selalu doa Tuhan, gimana ya caranya saya bisa ngomong sama anak gitu ya. Saya dengerin, terus dia bilang, kalau kamu habis sekolah kan capek, terus suka mami lihat tuh kamu nonton gitu kan ya. Nonton tuh bisa lama gitu, makannya jadi lama gitu kan. Bisa sejam, bisa lebih ya. Terus udah gitu saya tanya, itu menolong kamu enggak? Gitu. Ya itu nolong sih, saya jadi lupa masalah saya. Oh itu yang kita sebutnya numb yourself, right? You numb yourself. Gitu. Jadi kayak dialog. Terus kalau sekarang kamu, mami perhatiin, masih pakai andukan, baru selesai, kamu HP terus, itu juga nolong kamu enggak? Enggak juga, jadi capek juga kan kita kalau kasih tahu, jangan begini, jangan begitu, begini, begitu. Bapaknya selalu bilang, ya udah ngomong sekali aja, terus jadi berantem kan, ngapain gitu kan ya. Dia bilang gitu, saya mikir,
Terus jadi gimana dong gitu kan. You know all these things tapi kita juga perlu rembukan kan gitu. Caranya gimana gitu. Terus akhirnya itu numbness kan namanya you numb yourself. Terus setelah itu kira-kira masalah kamu hilang nggak setelah itu gitu. Ya I know enggak sih dia bilang gitu. Ya masih lagi. Kemarin mam tanya aku kenapa nangis tuh ya aku sebenarnya lagi menangis dia bilang gitu. Tapi aku bilang enggak oke. Terus Tuhan cuman kasih tahu yang Tuhan sudah ajarin ke saya gitu. When people have opinion about me and expectation gitu kan. Terus saya feel like I'm not, kayaknya I'm lack gitu kan. Tuhan cuma ingetin my identity. How he see me gitu kan. Dan dengan mengingatkan bahwa you are a good mom, itu bukan membuat saya down, malah membuat saya, oh I am a good mom. As a good mom, I will do what I need to do as a good mom. Gitu loh. Terus saya cuma bilang gini, Angel, I know, you know, God will tell you what to do. You will know what is right, and you are the champion. You are a champion. Terus dia gini, dia kayak ada satu sparkling gitu di matanya, kayak ada satu harapan gitu kan. You are a champion, you will know what to do because God is inside of you. You will know what to do, gitu kan. Cuman ngomong gitu aja, paling tidak ada secercik harapan dia membuat dia tuh kayak bangkit gitu. Saya udah gak bisa banyak ngomong lagi karena saya subuh sudah harus kesini gitu kan ya. Tapi terus ada lanjut lagi pembicaraan, sebenarnya Mami ingin sekali nolong kamu. Tapi kan kamu kalau kamu open ya Mami bisa tolong. Tapi kalau kamu gak open Mami susah gitu kan. Sedangkan boundaries and everything dari bayi sampai kamu teenager kan itu kan makin mungkin berkurang tapi tanggung jawab kamu semakin besar. Kamu tahu gak hak dan kewajiban? Tahu sih aku gitu. Oke, sebenarnya boundaries yang kita kasih tuh untuk menuju ke sini. Saya pakai gambar Bu, Pak, saya pakai gambar, image. So kita gak boleh kalah sama mereka. Kita ngomong gak boleh kepanjangan, make it short. 1 sentence, 2 sentence, jangan kepanjangan percuma. But when you make it like gambar, saya gambar bayi umur segini, ini kamu nih. Terus ini teenager, ini kamu nih. Sebenarnya kamu gini, Mami tuh waktu ngomongin kamu gini, kamu gini, kamu iya aja. Kesini juga iya. Begitu kamu teenager, you tolak-tolakin Mami. Gitu. Struggle banget sih actually for me. Gitu. Jadi kayak kita sharing gitu loh. Gitu. Jadi dia merasa we are at the same same boat ya. Di dalam perahu yang sama kita masalahnya sama gitu loh. Kita cari solusi gitu loh. Karena apa sih kamu tolak-tolakin? Because you already a lot of information, knowledge, and you are, sekali lagi ingetin, you are very smart. Kalian itu anak pintar semua. Gitu. Jadi dia merasa, yes, acknowledgement penting. Gitu. Dari situ dia mulai terbuka gitu. Ya jadi pengetahuan dan ini. Lah lucunya lagi, 2 menit ya. Lucunya lagi, saya suka dibilang panjang-panjang Mas Suami. Mumpung ada ini 2 menit. Nyambungnya ini ada satu hal yang penting. Dia bilang gini, kemarin tuh ada satu anak otis, bisa nulis, dikasih nama Angel Victoria, dia bisa tahu apa? Pak Yusak Kancana, dia bisa nulis dan dia anak terkenal, jadi diumpetin sama maminya, keluarganya gitu ya. Gara-gara dia bisa, dari nama aja dia bisa tahu apa yang Tuhan ngomong ke dia gitu kan. Diumpetin jadi IG-nya tuh suka rame gitu ya. Yusak Kancana dibilang kamu adalah suara, nah itu nubuatan yang sudah dinubuatin yang lalu. Dan itu dikonfirmasi, kamu punya Bible knowledge yang luar biasa gitu kan. Padahal gak pernah kenal, gak pernah ketemu kan gitu kan. Nah itu kan istilah like a confirmation apa yang Tuhan sudah ngomong ke Pak Yusak gitu kan. Nah waktu dikasih nama saya, God already answered all your prayer and know the deepest of your heart. You are the precious one of the Lord. Itu semua season of life yang saya lalui dan saya setuju dan saya aminkan. Kamu akan punya banyak wisdom, understanding that will encourage others gitu kan. Terus ya saya sekarang bergaulnya sih sama tukang-tukang, pembantu. Saya share gitu loh apa yang my lifestyle gitu, the truth gitu. Bukan langsung the gospel tapi the truth, that they know the love gitu kan. Terus udah gitu pas saya excited, ya persis yang Pak Isa ngomong anak sekarang.
dia langsung ngomongnya, lah kita percaya banget gitu loh ya. Oh that's what I believe. Bener-bener waktu ini, well kata si Angel, that's too general. Dia bilang gitu, God masa percaya itu bener-bener buat mami, I mean that's not specific you know. That's very general gitu, kecewa banget deh saya sebenarnya denger gitu. Padahal saya bikin contoh gitu kan, dia gemes gitu kan, pengennya marah sih sebenarnya. Tapi Tuhan ingetin lagi cara berpikirnya beda gitu kan. Jadi saya bilang makanya kita tidak melihat dengan apa yang kita hidup tidak dari apa yang kita lihat, tapi apa yang kita percaya. Gitu. Jadi saya mulai ngomongnya tentang faith gitu kan ya. Itu panjang sih penjelasannya, nanti bisa sendiri-sendiri takutnya mengganggu waktunya ya. Tapi jadi itulah anak sekarang siap-siap aja. Jawaban mereka memang out of your expectation. But if papa dan mama, hikmat kan punya Tuhan. We spend time with the Lord every time. We pray. Ibu-ibu sih aku encourage doa aja wherever. They meet Jesus in medsos. They will meet Jesus in everywhere. Dan anak-anakku juga aku ngelihat mereka sekalipun influencer atau mereka satu di London, satu di sekolah. At least Angel, terus saya peluk malamnya. Saya nggak bisa jawab semua pertanyaan dia begitu banyak. Dia juga pernah temannya gini-gini. Kata dia itu biasa sekarang mam. Kalau depression ya ibu dia gini-gini. Tahu kan? Kalau Angel temannya sering ngomong sama saya. Karena maminya dekat sama saya. Angel pernah pakai kartu diginiin tante gitu. Jadi saya rebuke Angel gak? Enggak. Gitu. Itu berarti yang saya harus doakan gitu. Anak-anak sekarang semua gitu. Anak pendeta yang lain juga begitu juga. Gitu loh. Jadi kalau depression, so how hard the life for them is gitu to know their identity. Can we as parents we have to know our identity so we can tell them who they are. Gitu. Because mereka seperti Pak Yus tadi bilang, bukan apa yang kita katakan, apa yang mereka lihat di kita gitu loh. How you trust God, why you trust God, gitu kan. Bukan mulut kita yang menjelaskan gitu. Ya, itu aja sih. Masih panjang soalnya, ntar kapan-kapan. Oke, thank you Bu Sylvie. Bapak Ibu, karena waktu ya, jadi saya tahu masih banyak pertanyaan. Mungkin sebagian yang Bapak Ibu tanyakan ada jawabannya di buku yang ada di luar sana. Jadi boleh beli ke sana. Cuman karena waktu juga besok saya akan minta Pastor Yusak untuk berada di depan ya bisa tanda tangani buku yang Bapak Ibu beli ya. Kalau terlewatkan sayang, yang bisa tanda tangani cuman saya dan Bapak Ibu enggak mau toh ya. Jadi ya bisa beli bukunya hari ini, tapi kalau mau di-sign sama authornya sendiri, ya besok bisa Pak Yusak akan berada di tempat ini dan akan sharing firman Tuhan, ya. Dan masih ada hubungannya dengan yang di-share. Jadi ini bagian dari trilogi tadi bagikan kepada youth leadersnya jam 2, terus kemudian malam ini dan besok, ya. Jadi terima kasih Pastor Yusak, berikan tepuk tangan sekali lagi. Ya, saya hanya menutup dengan mengatakan kita bukan parents yang sempurna, ya, nggak ada anak-anak kita yang sempurna. Kenapa saya tahu nggak ada yang sempurna? Saya lihat Bapak Ibu juga nggak sempurna soalnya. Saya juga nggak sempurna. Gimana mungkin anak-anak kita bisa sempurna? Benar nggak ya? Tapi kita punya Tuhan, ya. Tapi kita nggak mau ignorance. Malam ini harapannya adalah membuka mata kita bahwa kita berada dalam generasi yang seperti ini, ya, supaya Bapak Ibu tahu, oh no wonder anak saya, anak kami merespon dengan cara seperti ini dan bukan hanya marah-marah dan mengatakan pokoknya, ya, generasi yang menerima pokoknya itu sudah selewat, itu generasi Bapak Ibu, ya. Ke samping dan mengatakan, nah itu generasi kamu. Anak-anak kita nggak bisa terima yang pokoknya mama bilang begini, pokoknya papa bilang begini, ya. Oke, jadi itu dan kita akan tutup dalam doa, ya. Tuhan, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Terima kasih untuk setiap orang tua yang hadir. Kami yang berada dalam ruangan ini, kami butuh kasih karunia-Mu. Tuhan, kami mendengar kebenaran, kami dibukakan, kami jadi lebih aware terhadap anak-anak kami, bagaimana lingkungan mereka bertumbuh. Tapi Tuhan, kami juga berdoa
biar kami sebagai orang tua menjadi tempat yang aman buat mereka boleh bertanya, boleh mengungkapkan isi hati mereka. Tuhan, kami juga berdoa biar anak-anak kami boleh berada dalam community yang akhirnya membangun mereka untuk semakin dekat kepada Engkau. Kalau sebentar kami akan berpisah Tuhan, kami berdoa biar Engkau sendiri, damai sejahtera-Mu, kasih karunia-Mu berjalan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan sama-sama, amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.